Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal uji kompetensi 5 halaman 108 mata pelajaran PPKN kelas 7 buku Kurikulum Merdeka terbitan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sebelum saya membahas soal pada uji kompetensi 5 halaman 108, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal uji kompetensi 5 halaman 108. Di sini ada 3 soal yang ditanyakan. Kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Vera tinggal di perkampungan yang padat di kota, sedangkan Dian tinggal di pedesaan. Jalan di daerah tempat tinggal Vera berupa gang-gang sempit dengan selokan yang berair kotor kehitaman dan banyak sampah. Sedangkan di daerah Dian banyak kebun yang kurang terurus dengan jalanan tanah berbatu. Apa yang kalian sarankan untuk mengembangkan lingkungan tempat tinggal Vera dan Dian? Jadi tempat tinggal Vera dan Dian ini berbeda. Jika Vera tinggal di kota, sedangkan Dian tinggal di pedesaan. Lalu, apa yang kalian sarankan untuk mengembangkan lingkungan tempat tinggal Vera dan Dian? Baik, kita bahas bersama soal nomor 1. Jawaban nomor 1 yaitu solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Vera yaitu dengan bergotong royong semua warga sekitar untuk membersihkan dan menjaga saluran air agar tetap bersih dan tidak tersumbat. Kegiatan bersih-bersih saluran air dapat dijadwalkan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jika ada masyarakat yang membuang sampah atau limbah di saluran air, harus diberikan sanksi berupa denda ataupun sanksi sosial. Misalnya diminta untuk membersihkan saluran air tersebut. Pemberian sanksi diperlukan supaya masyarakat jera dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan saluran air. Ini solusi di tempat tinggalnya Vera yaitu dengan bergotong royong membersihkan saluran air. Sedangkan solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Dian yaitu dengan mengajak warga berperan aktif memberdayakan kebun dengan ditanami tanaman yang cocok di daerah tersebut. Misalnya pisang, pepaya, atau sayur mayur. Masyarakat harus aktif dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jika kebun-kebun ditanami, maka lingkungan akan tampak bersih, asri, dan nyaman. Solusi untuk permasalahan jalan, warga perlu mengajukan pembangunan jalan kepada pemerintah desa. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah desa dapat mengagendakan pembangunan jalan menggunakan dana desa dari pemerintah pusat. Jadi solusi di tempat tinggal Dian yaitu dengan menanami tanaman yang cocok di daerah tersebut dan mengajukan pembangunan jalan menggunakan dana desa dari pemerintah pusat. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya bisa diterima ya? Baik, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas dapat kalian tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Pada soal nomor 2, pertanyaannya, banyak remaja saat ini yang gemar makanan kekinian seperti fried chicken,
burger, hingga minuman bubble dan sebagainya yang dijual oleh resto-resto modern bermerek asing dan merasa malu jika membeli makanan tradisional. Padahal para ahli kuliner dunia menyebut makanan kekinian itu junk food yang tidak sehat atau makanan tidak sehat atau kurang nutrisi. Mereka sangat menghargai makanan tradisional karena masing-masing sangat khas. Menurut kalian, mengapa banyak remaja menyukai makanan tidak sehat tersebut? Sikap kalian sendiri bagaimana terhadap makanan tradisional yang dihargai para ahli kuliner dunia? Baik, kita bahas bersama soal nomor 2 ini. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa banyak remaja yang menyukai makanan tidak sehat? Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap makanan tradisional yang dihargai oleh para ahli kuliner dunia? Itu pertanyaannya. Sekarang kita jawab bersama. Jawaban nomor 2. Menurut saya, banyak remaja yang menyukai makanan kekinian seperti fried chicken, burger, hingga minuman bubble yang dijual di resto-resto modern bermerek asing karena mereka mengikuti tren makanan yang sedang viral dan terbaru. Mereka merasa ketinggalan zaman, katrok, atau ndeso jika tidak mengikuti tren yang sedang viral ini. Selain itu, makanan kekinian biasanya dipromosikan dengan sangat menarik, kemudian makanannya tahan lama atau tidak gampang busuk, penyajiannya cepat, dan tampilannya yang elegan. Sikap saya terhadap makanan tradisional yaitu saya tetap aktif untuk mengonsumsi makanan tradisional tersebut. Makanan tradisional memiliki cita rasa yang khas, bergizi, dan menyehatkan. Selain itu, dengan makan makanan tradisional berarti kita ikut melestarikan kearifan lokal. Kita harus berusaha melestarikan dan mengembangkan makanan tradisional yang telah dihargai di kancah internasional oleh para ahli kuliner dunia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan makanan tradisional yaitu dengan mempertahankan ciri khas makanan tersebut, mengemasnya dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas makanan tradisional tersebut sehingga generasi muda juga bangga terhadap makanan tradisional yang telah kita miliki di Indonesia. Seperti itu jawaban nomor 2. Soal nomor 3, Reva berasal dari keluarga mampu. Teman-temannya juga banyak dari keluarga kaya. Untuk sepatu, baju, dan semua yang dipakai Reva dan kawan-kawannya harus serba mahal dan buatan luar negeri. Mereka berpendapat kalau barang mahal dan buatan luar negeri pasti bagus, maka mereka tidak mau membeli produk dalam negeri, apalagi yang diproduksi dekat tempat tinggalnya sendiri. Bagaimana sikap kalian terhadap Reva dan kawan-kawannya? Kita bahas jawaban soal dari nomor 3. Menurut pendapat saya, kita harus menghargai dan mencintai produk dalam negeri, bahkan produk dari lingkungan tempat tinggal kita. Beberapa barang yang dijual di luar negeri ternyata diproduksi di Indonesia. Kita seharusnya bangga dengan produk Indonesia karena dengan harga yang murah mendapatkan kualitas yang baik. Untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri, sekolah dan guru dapat membuat program Ayo Cintai Produk Dalam Negeri. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan barang yang mereka pakai sehari-hari yang buatan dalam negeri.
Siswa yang dapat menunjukkan dan memakai barang buatan dalam negeri yang paling banyak akan mendapatkan penghargaan dari sekolah ataupun guru. Dengan menggunakan produk dalam negeri, maka kita ikut mendukung usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, produk nasional dapat bersaing di pasar internasional, serta membantu perekonomian negara. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya bisa diterima ya? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Demikian video pembahasan soal pada uji kompetensi 5 halaman 108. Kalian dapat mengembangkan jawaban yang ada pada video ini dengan jawaban dari sumber yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.